Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Semangat selalu mendengar firman Tuhan, berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang menjadi tempat pengaduan kita untuk beroleh kekuatan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau baik Tuhan, atas perkenan-Mu kami dapat melewati hari-hari hidup, baik susah maupun senang. Engkau menjaga hidup kami, dan firman Tuhan senantiasa menghibur serta menguatkan jiwa kami. Ajarlah kami setia pada firman Tuhan, agar kekuatan kami semakin bertambah dari hari ke hari. Amin. Hari ini Minggu 25 Februari 2024. Dengan firman Tuhan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 dengan tema "Di manakah Allah ketika aku menangis?" Adik-adik, semua orang pasti pernah menangis, bukan? Anak kecil, orang muda, bahkan orang tua juga pernah menangis. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, ataupun orang sakit,
semuanya pasti pernah menangis. Kira-kira kenapa orang menangis ya? Adik-adik sendiri pernah menangis kan? Apa sebab adik-adik menangis? Mungkin di antara adik-adik pernah menangis karena kehilangan orang tua yang dikasihi. Atau mungkin karena opungnya meninggal dunia. Atau mungkin juga karena adik-adik sedang sakit demam yang disertai sakit kepala dan seluruh badan terasa sakit. Bisa juga mungkin karena terjatuh atau kecelakaan. Adik-adik juga mungkin akan menangis ketika dimarahi atau dipukul yang lain. Ada juga yang menangis ketika sendirian atau merasa kesepian. Atau karena gelap dan rasa takut. Ada banyak hal yang membuat kita menangis kan adik-adik? Itu semua karena ketidakmampuan kita mengatasi rasa kelelahan, kehilangan, sakit, ataupun ketakutan. Kita cenderung kalah dalam keadaan-keadaan seperti itu sehingga kita menangis. Ketika kita menangis, siapa yang akan kita cari? Pastinya adik-adik akan mencari ibu atau ayah. Orang tua kita akan menjadi orang yang pertama sekali kita cari ketika kita menangis. Orang tua adalah tempat kita mengadu. Orang tua adalah tempat kita berlindung yang menjaga kita dari berbagai hal yang mengganggu. Sungguh sangat bersyukur kalau kita masih memiliki orang tua. Jika ada di antara adik-adik yang tidak mempunyai orang tua, mungkin opung, saudara, atau keluarga kita yang lain dapat membantu kita menjadi tempat mengadu atau berlindung. Di atas semuanya itu adik-adik, ada penolong yang kekal, yang senantiasa bersedia membantu kita mengatasi kelelahan, kesakitan, ataupun ketakutan kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Firman Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Wah, sungguh luar biasa dan maha kuasa Tuhan yang kita kenal dan yang kita sembah. Orang yang lelah diberi kekuatan, orang yang tidak berdaya diberikan semangat agar tidak menjadi putus asa. Orang muda yang dikenal punya kekuatan lebih besar bisa saja menjadi lelah dan lesu. Para pemuda yang lincah dan cekatan bisa saja menjadi jatuh dan tersandung. Itulah kekuatan manusia. Namun setiap orang yang menantikan pertolongan Tuhan, meskipun merasa lelah, kemudian akan beroleh semangat dan tenaga baru. Jadi, orang yang percaya pada pertolongan Tuhan tidak akan tinggal dalam kelelahannya, melainkan bangkit dan semangat lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, di manakah Tuhan saat kita menangis? Di manakah Tuhan saat kita merasa lelah? Tuhan akan hadir saat kita menantikan Dia. Tuhan akan hadir saat kita berseru kepadanya. Sebab memang Tuhan selalu ada bersama kita. Ingat kata Immanuel kan adik-adik? Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, memberi kita kekuatan dan menambah semangat kita. Jadi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Saat kita berdoa, maka Ia akan segera mendengar. Selamat berpengharapan ya adik-adik. Atasi lelahmu dengan mengingat pertolongan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa menyadari bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Sehingga saat kami menangis, kami yakin Tuhan akan segera menolong kami dari kelemahan dan kelelahan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan dari Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna,
Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung padanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.